Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzuddin Mubarak dari kelas B16 dengan NIM 2381130605 dengan guru mengampu Bapak Ahmad Otong Bustomi. Baiklah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang Adabul Akli dari kitab Taysirul Khalaq. Dalam kitab ini yang dikarang oleh Abu Al-Hasan Ali Ibnu Husain Ibnu Ali. Dalam kitab Taysirul Khalaq dijelaskan bahwasanya Adabul Akli yaitu amal adabul allati qablahu fahiyya husnul yadaini. Adapun adab sebelum makan yaitu antara lain husnul yadaini, yaitu yang pertama yaitu mencuci kedua tangan. Yang kedua yaitu wawat ut'ami ala sufrati bil ardi. Yang kedua yaitu meletakkan makanan ala sufrati pada meja. Jadi tidak boleh dilakukan ketika kita makan itu dibawa, begitu tidak boleh. Kita harus meletakkan tempat makanan kita atau makanan kita itu di meja. Yang ketiga yaitu wal julusu, yaitu duduk. Kita tidak diperbolehkan di dalam kitab Taysirul Khalaq dijelaskan akhlak kita, adab kita ketika kita makan itu tidak boleh sambil berdiri ataupun jongkok. Kita harus duduk. Yang nomor selanjutnya waniyatu taqwa ala ibadati. Yang nomor selanjutnya yaitu niat untuk bertakwa agar bisa melakukan ibadah, ataupun niat bahwasanya kita bisa diberikan kekuatan untuk melakukan ibadah. Jadi yang nomor 4 itu niat kita makan. Nomor selanjutnya watarkul akli masyibai. Yang nomor selanjutnya yaitu kita harus meninggalkan makanan atau berhenti makan ketika kita jangan sampai terlalu kenyang. Nah, sedang-sedang saja. Kadang kan kita makan itu sampai kita kekenyangan kali karena masakannya enak ataupun lauknya enak. Kita tidak mempunyai aturan. Kadang tidak aturan, banyak sedikitnya kita makan. Nah, tapi di dalam kitab Taysirul Khalaq dijelaskan bahwasanya kita harus makan secukupnya, tidak boleh terlalu kenyang. Yang nomor selanjutnya yaitu waridu bil hadiri minat to'ami. Yang selanjutnya yaitu kita harus menerima apapun makanan yang berada di depan kita. Kita tidak boleh komen. Umpama orang tua kita memasak apa adanya, kita nggak boleh komen minta-minta yang nggak ada. Itu tidak dibolehkan. Nah. Yang nomor selanjutnya watarku zamihi. Kita tidak diperbolehkan untuk menghina makanan yang ada di depan kita. Kita tidak boleh mencela. Contohnya masakannya terlalu asin, masakannya kemanisan, masakannya nggak enak, nah, itu tidak diperbolehkan. Itu adab kita sebelum kita makan. Terus selanjutnya wa talabu man ya'kulu ma'ahu. Yang nomor terakhir yaitu mencari atau mengajak orang lain untuk ikut kita makan. Nah, tidak sendirian. Ya paling minim-minim ketika ada orang yang berada di situ kita tawari.
Mau tidak maunya mereka itu urusan mereka. Yang penting kita ketika kita lagi makan, kita seharusnya mempunyai adab, kita harus menawari. Nah, mau atau enggak itu urusan kendian. Nah. Selanjutnya wa amalati ma'ahu. Selanjutnya adapun adab di saat kita pas makan. Fahia, yaitu antara lain al-bad'u bis samiyati. Kita harus mengawali dengan bacaan bismillah. Nah. Jahron, di situ kita harus mengucapkan bismillah itu dengan suara yang keras. Dengan tujuan apa? Liyudzakiro ya ghairahu, supaya orang lain itu mendengar. Biasanya, umumnya, orang ini umpama kita lagi makan bersama, itu kadang ada yang lupa. Ketika kok satu orang membaca bismillah dengan bacaan yang keras, maka orang itu seketika akan ingat, ikut membaca bismillah juga. Nah, itu fungsinya. Kenapa harus membaca bismillah dengan keras? Terus nomor selanjutnya wal aklu bil yumna. Kita dianjurkan juga dalam akhlak, dalam kitab Tasyirul Khalaq, itu kita disuruh ketika kita makan itu menggunakan tangan yang kanan, jangan tangan kiri. Meskipun dalam kebiasaan sehari-hari kan ada orang itu banyak menggunakan tangan kirinya daripada tangan kanannya. Maka di saat kita makan pun kita harus menggunakan tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Terus nomor selanjutnya wa tashhirul luqmah. Adab selanjutnya yaitu ketika kita ingin menyuap makanan yang berada di tangan itu jangan terlalu besar, kita dianjurkan untuk kecil suapan tersebut, jangan besar-besar gitu. Nah, terus nomor selanjutnya wa ijadatu madhiha. Nomor selanjutnya adabnya ketika kita pas makan yaitu membaguskan atau ketika kita mengunyah makanan itu kita harus dengan baik, jangan sampai ada berbunyi. Nah, itu dia. Nomor selanjutnya watarku madiyadihi ila ghairiha. Kita tidak diperbolehkan mengulurkan tangan untuk mengambil makanan lagi sebelum makanan di dalam mulut itu sudah habis. Nah, berarti kunyahan yang pertama tadi itu harus sudah selesai, baru kita menyuap lagi kayak gitu. Nah, nomor selanjutnya wal aku mimma yalihi ila fil fakihah. Nomor selanjutnya adab yang selanjutnya yaitu kita hanya diperbolehkan mengambil makanan yang berada di dekat kita. Jangan sampai kita mengulurkan tangan sampai pada jauh dari kita. Umpama kita makan di meja tuh, biasanya ada yang lauk yang di sebelah sana. Jangan sampai kita ulurkan tangan kita untuk mengambil makanan yang lebih jauh. Itu adabnya nggak baik. Nah, kayak gitu maksudnya. Dan nomor selanjutnya wala yanfuha fit ta'am. Nah, kita tidak diperbolehkan untuk meniup makanan. Nah, umpama kita makan ini lagi pas panas, ketika langsung kita makan kan pasti mulut kita terasa panas. Jadi kebiasaan kita pasti sebelum dimakan ditiup biar nggak panas. Nah, itu tidak diperbolehkan di dalam akhlak. Nah, maka ditinggalkan yang seperti itu. Jangan diulang kembali ketika kita masih mempunyai kebiasaan yang seperti itu. Maka biarkanlah makanan itu menjadi dingin dulu baru kita makan. Jadi tidak ada lagi kita untuk meniup makanan. Terus nomor selanjutnya wala yaqta'ahu bisikin. Nomor selanjutnya kita dilarang untuk memotong makanan itu menggunakan pisau terkecuali makanan itu berupa
buah-buahan seperti apple baru boleh dipotong. Terus nomor selanjutnya wa ila yamsaha yadahu bihi. Juga kita dilarang untuk mengusapkan tangan kita itu kepada makanan, itu tidak diperbolehkan. Terus nomor selanjutnya wa alla yajma'a baina tamri wan nawa fil ina'in. Kita tidak diperbolehkan mengumpulkan antara kurma dan bijinya itu dalam satu tempat. Itu tidak diperbolehkan. Itu kalau dalam contoh dalam kitab Taisirul Akhlaq. Kalau sekarang, kalau kita umumnya di Indonesia, biasanya dalam acara hajatan itu biasanya ada hidangan, biasanya buah-buahan seperti rambutan ataupun apalah, kacang kulit dan sebagainya. Nah, jangan sekali-kali kita mencampur atau mengumpulkan kulit dengan buah-buahan tersebut. Contoh rambutan, kita makan buahnya, kita buang kulitnya dalam suatu tempat itu yang masih ada rambutan yang belum dimakan, itu jangan. Kalau bisa itu dihindari dan jangan dikumpulkan dalam satu tempat. Kalau bisa ya sampah, buah-buahan ya buah-buahan. Nah, kayak begitu. Terus nomor selanjutnya wa alla yasroba alma ila inda ihtiyaji ilahi. Yang nomor terakhir, kita disuruh menghindari dan tidak diperbolehkan kita minum air di saat kita makan, pertengahan kita makan. Itu kita tidak diperbolehkan untuk minum, terkecuali kita punya hajat tersendiri, contoh tersendak. Ataupun kalau bahasa Jawanya itu seret. Nah, itu boleh minum. Tapi kalau nggak ada hajat-hajat lain ataupun halangan-halangan lain yang untuk memungkinkan kita untuk minum, itu dihindari. Nah, itu untuk adab ketika kita di saat pas makan. Dan yang terakhir yaitu wa amal lati ba'dahu. Adabnya ketika kita setelah makan. Faya antara lain yaitu al-qiyamu qabla sibai. Kita harus berdiri ataupun meninggalkan makanan itu sebelum kita merasa kenyang seperti tadi. Terus yang kedua wa ghuslu yadaini, yaitu membasuh kedua tangan yang kita buat untuk makan tadi. Harus cuci tangan. Ba'da laqihima, setelah menjilat jari-jari kita. Itu seperti dalam hadis juga dijelaskan. Untuk ketika kita setelah makan itu kita dianjurkan atau disunahkan untuk menjilat jari-jari kita. Terus nomor selanjutnya yaitu waltikotul futati, yaitu mengambil makanan-makanan yang berceceran yang berada di dekat kita atau di luar piring kita, harus diambil. Diambil satu-satu. Atau kalau kita makannya di bawah ataupun di lantai, ya minim-minim kalau nggak mau ngambil ya berarti disapu. Jangan kita setelah makan langsung ditinggal burung ataupun ditinggalkan begitu aja berserak di meja makan kita ataupun tempat makan kita. Nah, itu jangan sampai. Dan terakhir yaitu adab kita ketika kita makan, yaitu membaca hamdah alhamdulillah. Sudah kenyang. Itulah penjelasan dari kitab Taisirul Akhlaq yang menjelaskan tentang adabul akli, adab yang akal di saat kita sebelum makan, pas makan, dan setelah makan. Selanjutnya kita akan mengaplikasikan ataupun mencari makna dari lafaz-lafaz dalam kitab Taisirul Akhlaq pada bab apa tadi? Bab adabul akli. Yaitu yang pertama yaitu kita mencari makna ataupun arti dalam kitab Al-Ma'ani. Sekarang kita buka Google Chrome kita ambil satu lafaz ataupun satu kalimat dari pembahasan tadi, yaitu berupa lafaz sufrotin.
Kita ketik di keyboard tersebut lafaz sufratin. Maka akan muncullah di dalam Kamus Al-Ma'ani itu dari lafaz sufratin itu artinya apa? Kita lihat di situ. Nah, ini pada baris yang kedua itu dijelaskan bahwasanya sufratin itu artinya adalah meja makan. Nah, itu untuk mengaplikasikan dari kitab bahasa Arab tadi, kita mengartikan satu persatu. Dan begitu juga contoh-contoh kalimat-kalimat yang lain bisa kita cari di situ. Selanjutnya yaitu kita akan mencari makna dari pembahasan dari tadi dari Google Translate. Maka kita buka Google Translate kita, tinggal kita tadi kitab yang sudah kita foto ataupun kita screenshot. Nah, tinggal kita klik, terus kita geser, tarik ke di sini. Nah, maka di situ akan muncul, semuanya akan muncul di situ bahasa Arabnya. Maka kita lihat di situ ada bahasa Indonesia, kita klik aja. Nah, maka akan muncullah makna semuanya. Nah, dari awal dari adabul akli, amal adabu alati qablahu sampai akhir itu akan muncullah makna-maknanya. Nah, kita lihat semuanya di situ sampai bawah akan diartikan oleh Google Translate tersebut. Maka selanjutnya kita akan mencari makna dari Google Lens. Google Lens juga mudah juga. Ya tinggal kita foto, kita buka aplikasi Google Lens kita, maka itu akan muncul. Kita akan moto mana lafaz yang akan kita artikan. Mau kita artikan umpama satu pembahasan, maka kita fotokan. Nah, setelah kita foto, maka di situ akan muncul langsung maknanya tersebut. Nah, seperti kemarin, kelemahannya antara Google Translate dan juga Google Lens itu yaitu tentang terkadang dalam maknanya terkadang kurang ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Nah, kayak gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.